ngasih uang buat orang yang minta-minta, sedangkan ada peraturan yang mengharamkan ngasih buat orang minta-minta. Kita situasinya, lihat kondisinya, gitu kan. Sampai sekarang setahu saya LSM di Indonesia ini lagi berdiskusi dengan pemerintah kita. Karena kebanyakan orang-orang, ada memang orang-orang yang minta-minta banyak di jalan-jalan itu memang orang yang menjadikan sebagai profesinya. Ini negatif. Tetapi banyak orang yang memang susah, gitu kan. Dan ternyata LSM mengatakan pemerintah sampai sekarang belum menanganin itu. Jadi cuma dilarang, ditangkapin, kemudian sudah nggak diurus gitu. Maka akhirnya mereka terbengkalai. Makanya banyak LSM yang mendatangi rumah-rumah mereka di pinggir-pinggir kali. Memang mereka susah. Sekarang kalau nggak dibantu, pemerintah nggak bantu, siapa yang mau bantu? Jadi kita lihat kondisinya, gitu kan? Lihat kondisinya. Saya pernah lihat ada satu bapak jalan di Condet di beberapa waktu lalu. Lewat jalan saya mau pergi taklim, subhanallah begini saya lihat pakai baju batiknya sudah tua sekali, kopi hitamnya kotor sekali, gitu kan? Keadaannya luar biasa, bawa tas susah jalan. Saya lihat dari keadaannya memang orang susah nih. Kebetulan saya telepon, saya sudah jalan, saya telepon ke restoran, saya tanya, ada manajernya, saya tanya, akhi tolong ambil uang di laci, berikan berapa saja ke orang ini, berapa yang antum pas buka laci ada, berapa saja berikan ke dia. Ini orang susah, kejar ciri-cirinya seperti ini. Saya jalan. Sudah agak jauh, sudah di ujung Jalan Raya Condet, sudah dekat di Wisartika, terus saya ditelepon sama dia. Ustaz, saya nggak ketemu orangnya, saya udah keluar. Sebab saya bilang, coba dia akan lewat depan restoran. Ternyata dia bilang sudah nggak ada orangnya. Dan saya bilang keluar, naik motor, akhi, kejar, insya Allah ada. Dia keliling sampai ke lampu merah, menuju ke Simatupang nggak ada, gitu kan? Orangnya sudah nggak ada. Terus saya bilang, ya Allah ini gimana nih? Lewat nih, sayang orang ini memang mestinya kita kasih sedekah. Karena saya punya pengalaman sebelumnya yang saya tidak bisa lupa seumur hidup saya, teman-teman sekalian. Makanya amal soleh jangan ditunda, gitu kan? Ada pernah orang miskin ibu-ibu di bawah pohon di depan pengajian saya di Kampung Melayu, sama anaknya kecil, bajunya kotor sekali, luar biasa, sudah kelihatan orang susah. Dia berikan isyarat minta uang sama saya. Saya waktu itu niat mau bantu, tapi karena saya tidak berpikir lagi azan duhur, takut ketinggalan sholat qobliyah dan juga sholat duhurnya gitu. Masjid lumayan jauh. Saya bilang sebentar ya bu, maksud saya sebentar habis taklim. Subhanallah saya balik, habis sholat ibu itu sudah nggak ada. Saya cari-cari nggak ada. Saya naik mobil 3 kali mutar situ saya nggak ketemu. Lalu saya nyesal. Saya bilang sama diri saya sendiri sambil muhasabah. Berapa lama tadi Khalid kalau kau korek kantong kamu dan berikan dia? Hitungan detik. Lalu saya menyesal, saya sesali seumur hidup kenapa saya tidak beri pada saat itu. Padahal kesempatan buku amal saya dicatat tuh pada detik itu, tapi saya terlalaikan dengan syaitan. Saya nggak mau kehilangan lagi nih. Saya bilang sama manajernya tadi, saya bilang, akhi tolong antum naik motor. Seingat saya, ya Allah ini mudah-mudahan tidak terulang kasus Kampung Melayu nih, gitu kan. Maka saya bilang, coba antum keluar naik motor. Saya tiba-tiba teringat, saya Allah tunjukkan di mana orang ini. Tiba-tiba saya mengingat ada satu gang antara tempat saya dengan ujung jalan Condet lampu merah Simatupang itu ada gang. Saya bilang coba antum ke gang itu, ciri-cirinya begini. Mungkin antum dapatkan dia. Subhanallah dia ke sana dia dapat. Kemudian dia telepon saya, ini Ustaz sudah dapat, bahkan saya dikirimin fotonya di WhatsApp. Ini Ustaz orangnya, gitu kan. Maka saya bilang, ya betul, alhamdulillah ini orangnya, dikasih lah, gitu kan. Dan dia terima kasih. Tapi di sini kita lihat kita boleh memberikan orang seperti ini. Kira-kira bagaimana kalau kita tidak bantu? Mungkin yang dimaksudkan ini kalau kita lihat orang itu dasarnya memang penipu atau orangnya banyak hal-hal dasar lah yang kira-kira kita anggap itu misal ya, saya lihat di lampu merah ada orang yang penuh dengan tato, anting-antingnya banyak, wah tidak ada sudah nggak ada cahaya sedikit pun di wajahnya. Orang seperti ini, ya Allahu alam. Kalau saya lihat tidak dibantu, gitu kan? Yani kita memberikan kepada orang lain mungkin ya, karena memang ada hal-hal yang negatif. Tapi kalau ibu-ibu yang susah, kesian gitu kan, dan seterusnya itu lebih baik.